utusan Tuhan untuk beroleh pertolongan, penyertaan, bahkan pemakaian dari Tuhan, dengan dicurahkan juga berkat-berkat jasmani yang cukup bahkan berkelimpahan seperti janjimu. Di dalam nama-Mu Bapa Allah sorga, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa bersyukur dan menantikan tetap penyertaan Tuhan sampai pada akhir acara malam hari ini. Di dalam penyampaian firman, nubuat dan penglihatan, penyataan-penyataan Roh Kudus, Tuhan, Engkau Allah yang mujizat, yang menyatakan dan menuntun setiap kami, sehingga iman kami, pengharapan kami, dan kasih di dalam Tuhan tetap teguh dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur atas segala kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Ong Ling Ling. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapak Gembala Wilson Bangkai atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Haleluya. Tuhan semakin luar. Amin. Amin. Tuhan bersukacita dan berbahagialah bagi umat pilihanku, bagi anak-anakku yang sangat aku kasihi. Ketika engkau datang kepadaku bukan secara biasa-biasa, tetapi engkau datang kepadaku dengan iman yang mengalahkan dunia, maka keajaiban mujizatku terjadi dalam seluruh aspek kehidupan. Dan ketika aku datang kembali, aku mendapati iman yang luar biasa, maka engkau akan di mana penyertaanku, di mana aku sendiri yang beracara, dan aku yang bawa naik dan naik dengan caraku yang tidak terduga. Ialah berkatku menyertai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Saudara, waktu yang lalu saya sudah pernah menyampaikan bahwa iman yang mengalahkan dunia itu membuat keajaiban mujizat terjadi. Jangankan yang mengalahkan dunia. Firman Tuhan berkata Matius 17 ayat 20. Iman yang sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Ya. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya. Kemarin mungkin Anda mendengar kesaksian Ibu Imelda yang luar biasa pada acara onsite, ya. Dan semua orang yang mendengar kesaksiannya itu hening. Yang tadinya ngoceh-ngoceh semua berdiam diri karena melihat kesaksiannya yang luar biasa. Dan ketika dia selesai bersaksi, banyak tangan-tangan yang mengulurkan tangan memberkati Ibu Imelda, saudara. Ya, ketika Tuhan memerintahkan saya untuk memberkati dia, saya kasih sembako, dan ketika ada orang yang minta, lalu saya katakan saya pinjam dulu berasnya, nanti saya ambilin lagi. Dia berkata, "Ai, berasnya kasih aja sama orang lain, karena Tuhan suruh saya belajar, kasihkan kepada orang lain." Iya. Saya sudah terima berkat AI banyak dari orang-orang yang ada di sini, yang hadir. Saudara, Tuhan Yesus itu ajaib. Ya. Luar biasa. Dia nggak pernah datang di ibadah onsite kita. Baru datang kemarin satu kali. Dan ketika dia bersaksi, itu bisa menggerakkan orang-orang.
Padahal yang hadir kemarin adalah orang-orang yang biasa menengah ke bawah semuanya. Iya. Menengah ke bawah semuanya. Dia sampai bingung. Dia berkata, AI, aduh aku pusing lihat jemaatnya AI, katanya begitu. Ya nanti tak doain ya. Semuanya, karena dia melihat semuanya yang datang itu kebanyakan yang ke bawah. Apa? Modelnya antik-antik gitu. Ya. Loh. Tapi Tuhan Yesus itu ajaib. Saudara, kita mau lihat firman Tuhannya dulu lagi ya. Kemarin kan saya sudah menyampaikan Ibrani. Anda lihat lagi dulu Ibrani 11. Ibrani 11. Kemarin saya sampaikan ayat 28, 29. Karena iman, maka orang melintasi laut Kolsom, laut merah, sama seperti mereka berjalan di atas tanah yang kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mengikuti orang Israel. Orang Israel selamat karena ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Orang Mesir yang mengikuti di belakang langsung tenggelam dan mati semua. Dan karena imannya Musa. Coba kalau Musa waktu Tuhan berkata, Musa angkat itu kayu. Ya, pukulkan ke laut itu. Lalu Musa berkata, Tuhan, sing masuk akal bahwa Tuhan, masuk kayu ini bisa membuat Musa bisa dengar suara saya? Dengar Ai. Kalau Musa berbantah-bantah dengan Tuhan, tidak terjadi. Tetapi Musa itu nurut aja. Dia nurut, dia melakukan perintah Tuhan. Maka yang terjadi adalah keajaiban, mujizat terjadi. Sehingga dia bisa membawa umat Israel berjalan melintasi laut merah itu. Dan laut berubah menjadi kering. Kemarin juga saya sampaikan ketika engkau punya iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya dengan pujian penyembahan. Dan ketika hari ini kau juga punya iman, engkau datang kepada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, engkau memberikan pujian penyembahanmu yang terbaik, tembok-tembok masalahmu, tantangan rintanganmu semuanya runtuh dan runtuh dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Dan hari ini saya akan melanjutkan ayat 33. Ya, ayat 33. Ya, mana sekarang main sekarang. Ayat 33. Ayat 32 dulu ya. Ayat 32. Saudara baca. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan. Saudara, ketika engkau punya iman, tidak saja masalah persoalanmu, semuanya ditolong Tuhan, tembok-tembok itu runtuh, engkau bisa mengalami keajaiban, mujizat terjadi, tetapi engkau juga bisa mengalami di mana engkau bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan. Engkau bisa mengamalkan kebenaran dan memperoleh apa yang
dijanjikan Tuhan, yaitu menutup mulut singa-singa dan memadamkan api yang dahsyat. Dan engkau akan memperoleh kekuatan dalam kelemahanmu, dan telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Engkau bisa memukul mundur pasukan-pasukan dari tentara iblis beserta dengan antek-anteknya. Ya, saudara, ya lebih baik begini Sylvia, karena saya nggak bisa kembalikan. Ya, saudara, ada seorang anak Tuhan, ya, setiap kali badannya sakit, setiap kali mendapat serangan, dia selalu telepon saya. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Ya, Bu Liling tolong doain saya. Saya dapat serangan, badanku sakit. Nanti sebentar lagi Bu Liling tolong doain saya. Tangan saya kaku, tidak bisa bergerak. Nanti sebentar kaki saya berat, tidak bisa bergerak. Nanti sebentar lagi kepala saya seperti ditusuk-tusuk jarum, ditusuk-tusuk paku. Awalnya saya doain pelepasan. Ya, sampai suatu hari, beberapa waktu yang lalu, dia berkata lagi, malam jam 1, Bu Liling maaf mengganggu ya, tolong doain saya. Saya nggak bisa tidur, sesak sekali. Kenapa saya sesak sekali, dada saya sesak sekali. Saya nggak bisa. Saya bilang, tetapi Tuhan tidak suruh saya berdoa. Saya katakan, kamu berdoa, kamu memuji menyembah. Lakukan sekarang juga memuji menyembah. Supaya ada kelepasan, ada kebebasan. Dia nggak bisa ngomong apa-apa karena saya nggak doain. Mau nggak mau dia berdoa kan, dia memuji menyembah Tuhan. Dan ketika dia mengalami itu, dia mulai terus bersekutu dengan Tuhan. Dia berusaha memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan saya katakan, kamu tahu nggak, kenapa saya nggak doain kamu lagi? Karena kalau kamu didoain terus, kamu tidak ada inisiatif, karena gampang loh. Setiap sakit tinggal telepon Cik Lining, sakit telepon Cik Lining, ada pelepasan, enak, lega. Besok sakit lagi, telepon lagi, mau sampai berapa lama? Tetapi hari ini Tuhan mau engkau sendiri belajar, seperti saya dulu waktu diajar Tuhan. Belajar sendiri memuji dan menyembah, mulai belajar itu mengusir segala roh-roh penyakit, roh-roh iblis, roh-roh mantra, apapun yang ditujukan kepada Anda. Mulai belajar ditolak, diusir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret. Supaya engkau semakin kuat dan gagah perkasa. Dan ketika engkau bisa mengusir iblis itu, engkau berjalan maju dan maju dengan otoritas dan kuasa Tuhan, maka iblis itu mundur dan hilang, dan engkau berkemenangan. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Anak ini bukan orang baru, dia orang lama. Dan anak ini juga bisa mendapat penglihatan nubuatan seperti saya. Dan dia juga mengalami serangan-serangan di kantornya. Kenapa? Karena ada persaingan di dalam kantor. Karena dia dengan penyertaan Tuhan, omsetnya selalu nomor 1. Hasilnya selalu nomor 1, padahal dia adalah orang karyawan baru di sana. Yang lain semua tidak bisa mencapai target seperti yang dia capai. Kenapa? Karena dia selalu menyertakan Tuhan. Dan membuat banyak iri hati kepada teman-temannya. Sampai temannya berkata terang-terangan, bulan ini kamu jangan sampai mencapai target. Ya. Pura-pura tidak bisa mencapai target, biar mereka bisa terangkat. Saking persaingannya itu begitu ketat. Ya. Tetapi ketika dia mulai mengandalkan Tuhan, serangan demi serangan datang dan datang. Kalau dulu ketika ada serangan, pindah dan pindah, mau pindah berapa kali? Iya kan? Kalau kita terus menghindar dari serangan itu, terus menghindar, mau berapa lama kita menghindar? Karena kita tidak pernah lulus ujian dalam masalah ini. Dan ketika dia mulai belajar, dia ketemu saya barusan hari Minggu, dia berkata terima kasih. Ya, dia harus maju. Anda akan dipakai sama Tuhan, pakai saya.
Anda lebih muda, Anda harus bergerak di gereja ini. Dan Anda harus berani mendoakan orang yang sakit di tempat ini. Dan akhirnya dia mengerti, bukan tidak mau mendoakan. Tetapi Tuhan sedang melatih Anda bisa. Walaupun hamba Tuhan mendoakan Anda beratus-ratus kali, tetapi Anda tidak bergerak, Anda tidak ada inisiatif, tidak ada jalan keluar yang terbaik. Dan hari ini, kita juga mau belajar. Kemarin kesaksian Ibu Imelda, saya suruh dia bersaksi sendiri, tetapi dia nggak bisa muncul karena HP-nya rusak, ya. Jadi HP-nya nggak bisa buat bersaksi. Saya akan saksikan ibu ini, dia mengalami pergumulan luar biasa, ya. Waktu Tuhan suruh saya ke tempat dia berbagi kasih, saya kirim beras, gula, minyak, ya. Dia sukacita sekali. Dia berkata, saya mimpi, pernah saya sampaikan, saya mimpi didatangi Pak Jokowi. Ternyata yang datang bukan Pak Jokowi, tetapi Cik Lingling yang datang. Dan tepat pada waktunya, pas saya tidak punya beras, saya tidak punya minyak untuk masak. Ya, dia bersyukur sama Tuhan. Tetapi sebelum saya datang di rumah dia, ya, dia sudah masuk di Lamsum kita ini, udah mungkin setahunan ya, mengikuti, dan belakangan hidupnya semakin sulit sampai dia tidak bisa beli pulsa untuk ikut di Zoom ini. Ya, bahkan semakin sulit dia nggak bisa, anaknya sekolah aja buat bayar Gojek transport nggak ada. Saya terkadang anaknya nggak sekolah karena nggak ada uang transport. Dan dia sudah datang sama Tuhan, dia berkata, Cilini, Ai, aku doa minta ampun sama Tuhan. Aku minta ampun sama Tuhan akan kesalahanku semuanya. Aku minta ampun dan aku mau hidup baru. Dan dia merelakan akibat kesalahannya. Rumahnya ini sudah dilelang. Tapi sampai hari ini sudah lelang ketiga kali, keempat kali mungkin. Tidak ada laku sampai hari ini. Dan tidak cuma dia hidup dengan kesedihan karena rumah habis, dia nggak tahu lagi mau tinggal di mana, ya. Kalau nggak ada apa berkat, nggak ada susuknya gitu, nggak ada pengembalian dari bank, dia juga nggak tahu mau kemana, mau kontrak kan perlu biaya, ya. Dan sebelum rumah itu laku, dia selalu mendapatkan serangan-serangan kiriman. Dia berkata, Ai, kenapa ya di rumahku seperti ada orang lemparin pasir terus di depan rumah, dilemparin pasir, ya. Nanti ada kotoran dan sebagainya. Saya bilang tetap berdoa. Dia itu berdoa, saudara, dari pagi, siang, malam, terus berdoa. Dan ketika berdoa, bukan mengalami yang terbaik, tetapi di sela-sela dia mengalami himpitan, rintangan, tetapi dia juga mengalami keajaiban mujizat terjadi. Saya juga pernah saksikan ketika dia mengalami tidak bisa bayar uang sekolah anaknya selama setengah tahun. Ya. Dia berdoa dan berdoa karena hari ini kalau nggak ada uang pembayaran, anak itu nggak bisa ikut ujian. Padahal ini adalah ujian terakhir. Dan ketika dia cuma berdoa berserah, mau minta apa, udah minta pertolongan kiri kanan, semua saudara semua diputerin, udah ada yang tolong, ya. Padahal dulu dia waktu kaya, dia selalu menolong dan menolong. Tetapi ketika dia mengalami kesusahan, semua diam. Bahkan di telepon terkadang tidak mau terima teleponnya, ya. Dan akhirnya ketika dia sudah nggak ada jalan, dia cuma berserah, dia berdoa, berharap sama Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tiba-tiba ada transferan, ya, ada transferan 10 juta. Ada transferan 10 juta pas buat bayar sehingga anaknya bisa ikut ujian. Ya. Dan ketika dia mengalami kekurangan, beras habis, minyak habis, Tuhan itu tahu. Walaupun dia terus mengalami belum ada jawaban, tetapi dia tidak pernah berhenti, selalu mengandalkan Tuhan.
Dia selalu berdoa dan berdoa karena dia tahu dia sudah coba minta pertolongan semua manusia, baik keluarga sendiri, mau kakak, mau adik semua, mau orang tua semua, tidak ada yang nolong. Ada nolong beberapa kali lalu berhenti, capek kan nolong terus. Dan akhirnya dia cuma berharap bersandar sama Tuhan. Dan ketika dia berharap bersandar sama Tuhan, Tuhan perintahkan di mana saya ke rumah dia, ya. Saya waktu ke rumah dia saya bilang, "Waduh, rumahmu kelihatan bagus nih. Kalau orang ke sini lihat, nggak mungkin kamu nggak punya uang. Karena rumahnya bagus, cukup bagus." Iya. Tetapi padahal dia kekurangan sama sekali. Ya, dia kekurangan sekali. Makanya kita nggak bisa lihat dari penampilan di luar. Tetapi Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu. Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu. Tuhan tahu semuanya. Dan dia lihatkan saya foto-foto suaminya, keluarganya di masa dia jaya. Dia kaya saudara, dia punya pabrik roti. Dan dia punya anak buah 20 orang. Iya. Dan ketika dia masa jaya, dia tidak melekat sama Tuhan. Padahal dulunya dia adalah WL di sebuah gereja. Dan ketika dia menikah dengan suaminya, dia undur dan dia giat bekerja. Dan ketika dia giat bekerja pada waktu COVID terjadi, suaminya pulang ke rumah bapak, ya, dan dia sembuh, dia dan anaknya sembuh, tetapi suaminya tidak tertolong. Dan mulai dari sana, mulai nggak bisa hasil lagi kerjaannya, mulai mundur dan akhirnya jatuh tutup. Ketika dia tutup semuanya, biaya makan, buat biaya kehidupan sehari-hari, dia jual semua mesin-mesin rotinya dengan harga murah. Kalau mesin dulu beli harga 90 juta karena butuh duit, cuma laku 15 juta. Ya, semua dijual habis untuk makan, biaya makan dan anak sekolah. Nggak cukup lagi. Mobil digadaikan sampai hilang, HP digadaikan sampai hilang, semuanya hilang. Dan benar-benar minus. Setiap hari telepon saya itu nangis dan nangis, terus nangis. Tetapi semakin hari, semakin udah nangis terus ya, udah nggak nangis lagi, udah kuat. Ya, saya cuma bilang berdoa. Setiap kali dia telepon saya cuma bilang muji menyembah Tuhan aja, terus berdoa. Kenapa? Ketika memuji menyembah Tuhan terus berdoa jadi kuat. Jadi nggak cengeng lagi, jadi nggak nangis lagi. Ya, udah kuat, terus berdoa. Dan ketika dia masuk rumah sakit, tidak ada yang tolong saudara. Tidak ada uang. Dia telepon saya di rumah sakit Cilingling. Ya, di rumah sakit AI. Dan ketika dia berserah, Tuhan tolong tetangganya, tetangganya yang membantu dia sampai dia keluar rumah sakit. Dan Tuhan itu luar biasa. Pertolongan selalu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Dan kemarin dia bersaksi, ya, ketika anaknya lulus kuliah, anaknya ingin kuliah tapi nggak ada biaya, ya, nggak ada biaya saudara, dan dia cuman berdoa sama Tuhan, ya, supaya Tuhan tolong. Dan anaknya waktu ditanya oleh teman sekolahnya, kamu nggak ngelanjutin kuliah? Anaknya bilang enggak. Loh kenapa nggak ngelanjutin? Saya nggak punya biaya. Ditanya lagi nggak punya biaya, ya. Dan tapi dia itu sebetulnya pingin anaknya sekolah tapi nggak ada biaya. Tetapi dia imani, dia dengan iman dia percaya. Tuhan, aku percaya pokoknya anakku tahun ini hanya Tuhan bagaimana, pokoknya anakku bisa kuliah. Dan ketika dia terus berdoa, dia sudah nggak tahu kan pasrah. Dia pasrah dan akhirnya Tuhan perlihatkan, dia bersaksi di mana teman anaknya itu tanya sama dia, telepon. Kamu ndak kuliah? Anaknya jawab, ndak kuliah. Loh, kenapa kamu ndak kuliah kan sayang? Kamu itu pandai loh, kok kamu ndak kuliah? Anaknya cuma jawab, saya nggak ada biaya. Sungguhan tak kamu? Iya, saya nggak ada biaya.
Temannya telepon lagi, dia juga jawab lagi anaknya, saya nggak ada biaya. Saudara, sementara si ibu menangis terus, dia berdoa, Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong. Saya percaya Tuhan, kalau Engkau mau nolong, ya, tahun ini dia bisa kuliah dengan caramu yang ajaib. Saudara, ketika dia nangis-nangis, dia berdoa, dia memohon pertolongan Tuhan. Temannya, anaknya telepon lagi sama anaknya. Dia berkata, benar saya nggak kuliah, nggak ada biaya. Ternyata temannya ini, dia cerita sama orang tuanya. Saya punya teman sekolah, orangnya pintar, ya, orangnya pandai, tapi sayang, dia tidak bisa melanjutkan kuliah karena nggak ada biaya. Ya, siapa tahu bapaknya ini ngomong, papa yang biayai anak ini, suruh dia kuliah, papa yang biayai sampai selesai. Papa yang bayarin semua. Wah, anaknya ini langsung telepon. Ya, telepon anaknya. Ibu ini, Imelda ini. Dia bilang, papaku yang mau bayarin kamu kuliah. Sampai lulus. Wah, anaknya tuh gak bisa ngomong. Sampai anak papanya ngomong sendiri sama anaknya. Dia berkata, benar om. Benar Suk. Ya, dia panggil Suk karena Chinese. Orangnya berkata, benar, saya akan biayai kamu sampai selesai, jangan pikirkan biayanya. Wah, si anak itu senang sekali, si anak masuk ke kamarnya, rangkul ibunya. Si Imelda pikir, waktu dia rangkul anaknya rangkul dia pikir ada berita buruk. Karena kebetulan orang tuanya sakit, ya, dia pikir orang tuanya mungkin meninggal, ya. Dia pikir berita buruk. Ternyata berita sukacita. Ada yang mau biayain anaknya kuliah. Saudara, itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Ya, dan dia ingin sekali telepon sama orang tua temannya ini, ingin mengucapkan terima kasih dan ingin memastikan benar enggak. Dan dia telepon. Ya, ketika itu bapak itu telepon, dia tanya dan bapak itu berkata, benar. Tuhan yang suruh saya untuk membiayai anakmu kuliah sampai selesai. Ibu ndak usah pikir, saya akan bayar semuanya. Biar anakmu cari tempat kuliah. Saudara, Ibu Imelda ini menghitung biaya kuliah itu 180 juta. Dan itu sudah disanggupi dibayar sama bapak ini. Dan bapak ini bukan orang Surabaya, tapi orang Samarinda. Saudara, ketika engkau punya iman, ketika kau yakin dan percaya, semua tantangan, rintangan, semua apapun yang orang perbuat kepada engkau, ketika engkau tekun berdoa, berlutut di kaki Tuhan, memuji, menyembah, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, sama dengan Ibu Imelda ini, dia memuji, menyembah terus, harapannya cuma kepada Tuhan, tidak berharap lagi kepada manusia. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak mungkin orang bisa mau diam-diam bayarin anaknya sejumlah 180 juta. Itu kalau enggak dari Tuhan. Bahkan kemarin waktu mau datang ibadah di onsite, dia telepon saya. Dia bilang, Ai, saya kepingin datang di onsite, saya kepingin bersaksi. Ya, tapi saya tidak punya biaya. Bayangin, tidak punya biaya untuk transport ke Max One aja, tidak ada. Ya, rumahnya di sebelah barat. Itu mau ke timur. Dia berkata, saya nggak ada biaya. Saya bilang, Imelda, kalau kamu mau datang, saya akan beri biaya. Dia bilang, tidak, Ai. Saya mau kalau memang dari Tuhan, saya boleh bersaksi, Tuhan sediakan biayanya. Saudara, imannya luar biasa. Ya udahlah, saya pikir. Enggak taunya tiba-tiba dia telepon saya. Nanti saya datang bersaksi di Max One. Saya dikasih waktu berapa
lama, Ai, saya mau bersaksi. Wah, biayanya sudah ada. Dia bilang, berkat Tuhan itu ada. Bahkan dia ngomong sama yang ini orang tua yang mau biayain anaknya. Dia izin dulu, Bapak, boleh saya saksikan ini di onsite nanti di persekutuan doa. Bapaknya berkata, boleh, silakan. Dia sukacita, dia datang dan dia bersaksi. Saudara, ketika dia bersaksi dengan dia bersaksi dari hatinya kan, benar-benar terjadi dalam hidupnya, dia dengan luapannya bersyukurnya sama Tuhan sampai dia menangis dan Tuhan sendiri menjamah. Dia mendapat berkat dari orang-orang, ya. Dan dia berkata, aduh Ai berdoa. Saya pusing lihat jemaat yang datang, ya. Ya, saya tersenyum. Kenapa? Tuhan itu baik. Ya, Tuhan baik. Tiba-tiba Tuhan kirim kemarin yang saya undang untuk sebagai bukan pembicara tetapi pendoa. Karena beliau juga dipakai seperti Tuhan pakai saya. Bisa mendoakan, bisa ada menubuatannya. Ya. Selesai kebaktian, lalu ibu ini mulai mendoakan. Dan ibu itu menghampiri saya, dia berkata begini, Cik Lingling, Tuhan kirim saya ke tempat ini untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Minggu depan saya akan kembali datang. Wah, saya berpuji Tuhan. Ya, Tuhan bisa kirim orang yang udah lama enggak ketemu, mungkin puluhan tahun enggak ketemu. Tetapi Tuhan kirim tiba-tiba untuk datang membantu. Dan dia membawa temannya adalah gembala sebuah PD yang sudah saya khotbah di tempat beliau berkali-kali. Dan ketika kemarin dia datang, dia berkata, nanti bulan September ya, melayani lagi tempat saya. Ya. Orang di luar mungkin mengisukan hal yang tidak baik, ya. Tetapi saudara, ketika ibu ini datang, dia peka, dia punya penglihatan, dia punya nubuatan. Dan dia berkata, dia menyampaikan, dia berkata buat saya dan juga berkata kepada ibu gembala itu, dia berkata, Cik Lingling ini begini-begini. Tuhan itu yang begini-begini. Saudara, langsung ibu gembala ini langsung menjadwal saya. Langsung dia begitu baik, dia berkata, Cik Lingling, saya ambil bagian di dalam beras itu tadi yang dibagikan. Ya, karena dia melihat Tuhan sendiri yang memerintahkan ya. Kemarin itu Tuhan pilih 5 nama untuk dikasih sembako. Dan saya sediakan sesuai dengan nama yang Tuhan berikan. Saya panggil 5 nama ini ke depan. Dan mereka mendapat sembako yang dari Tuhan. Dan Tuhan pilih orang-orang ini benar-benar orang yang tidak mampu. Benar-benar yang tidak berdaya. Yang semuanya rumahnya masih belum ada, yang masih kontrak. Ya. Dan semuanya kekurangan. Saudara, kenapa Tuhan bisa perhatikan? Tuhan bisa panggil nama-nama 5 orang ini. Karena Tuhan tahu hati mereka. Yang lain pada ribut. Saya kok nggak dapat, saya kok nggak dapat. Saya sudah datang sini kok nggak dapat. Saya bilang, kalian berdoa. Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu ibadahmu. Tuhan tahu pengiringan pelayananmu dan Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. 5 itu tidak sama, saudara. Bungkusannya sama, kreseknya sama, berasnya sama tiap orang 10 kilo. Tetapi dalamnya tidak sama. Sesuai dengan kebutuhan mereka satu persatu. Ada yang mungkin Tuhan tahu dia nggak bisa beli sepatu. Tuhan suruh kayak saya kasih sepatunya. Ada yang enggak, tapi Tuhan kasih minyaknya, gulanya, kecapnya, semuanya. Komplit. Beda-beda isinya. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan hari ini saudara, bukan cuma hal-hal lahiriah. Tuhan juga memperhatikan Anda. Tetapi hari ini, ketika engkau punya iman, tidak saja sebesar biji sesawi, yang bisa memindahkan gunung, yang bisa memindahkan semua masalah persoalanmu, yang bisa membuat doamu mendapat jawaban Tuhan yang terbaik, yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakitmu dengan cara Tuhan yang ajaib.
Apalagi kalau engkau mempunyai iman sebesar yang mengalahkan dunia, maka engkau bisa mematahkan, menutup mulut, menerkam engkau. Bahkan engkau bisa memadamkan api-api dari si jahat, panah-panah dari si jahat yang tidak akan mengenai engkau. Tetapi terlepas dan terlepas kembali kepada pengirimnya, kembali kepada penyerangnya, dan engkau tetap sehat walafiat, tidak terkena apapun. Engkau tetap kuat dan gagah perkasa. Dan engkau tetap berjalan maju dan maju ke depan, cakap melalui segala perkara. Dan ketika engkau tetap punya iman disertai dengan perbuatan, dan engkau tetap hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, pembelaan Tuhan itu nyata. Pembelaan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Dan saudara tahu, ketika dia melihat jemaat yang datang, semuanya itu antara kemarin yang datang itu semuanya ke bawah banyak ke bawahnya ya, daripada yang menengahnya. Dia itu sampai geleng-geleng kepala. Dan dia bernubuat buat saya, ya macam-macam dia katakan, Tuhan memang sudah panggil dan pilih engkau, kata Tuhan. Dan dia berkata, Cil ini baik. Saya bilang, ya baik, ini sehat. Baik hatinya, saya bilang, enggak. Enggak tahu Tuhan berbicara apa sama dia, PK. Dia itu kembalikan PK-nya, dia bilang, tidak, saya tidak mau terima PK di pelayananmu. Dan saya akan datang dan datang terus. Saya akan mendukung pelayanan di tempat ini. Saudara, Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu penyakitmu. Tuhan tahu masalah persoalan rumah tangga keluargamu. Usaha pekerjaanmu. Apapun. Bahkan Tuhan selalu berkatakan di penglihatan, ada kertas yang kusut, nota-nota yang kusut, yang terbang artinya hilang. Ya, tidak mungkin orang bisa bayar. Tetapi kalau engkau datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan merapikan kembali dan itu semua akan kembali jadi uang. Enggak ada yang hilang. Dan Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan sendiri yang beracara. Dan Tuhan yang meluputkan engkau dari malapetaka dalam hidupmu. Kelihatannya biasa-biasa. Tetapi ketika terobosan demi terobosan terjadi, engkau akan lihat hasilnya luar biasa. Ada pemulihan. Ada pertambahan. Ada perkembangan. Ada peningkatan. Naik imanmu. Naik rohanimu. Naik jasmanimu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau saya mau saksikan lagi, tidak selesai. Banyak ya serangan-serangan. Tetapi ketika serangan itu datang, jangan lari. Semakin engkau lari, engkau gagal. Semakin ada masalah, semakin engkau mundur, engkau gagal. Tidak ada perbaikan. Tidak ada kesembuhan. Tidak ada kemenangan. Tetapi semakin ada masalah, semakin ada persoalan, semakin ada sakit, semakin ada serangan, semakin engkau mengandalkan Tuhan. Engkau pegang itu jubah Yesus erat-erat. Engkau pegang terus, engkau tersungkur di kaki Yesus. Ketika engkau terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau memuji, menyembah terus di dalam roh dan kebenaran. Semakin engkau kuat dan gagah perkasa. Dan semakin air kehidupan itu ada dalam hidupmu, memenuhi hidupmu, semakin kau hidup kuat dan gagah perkasa. Ketika Roh Kudus semakin roh kehidupan ada dalam dirimu, maka apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Ada pertumbuhan, ada kehidupan, ada perkembangan, ada peningkatan, dan naik ke atas dengan cara Tuhan yang ajaib. Iya, sama juga ketika engkau terus melekat kepada Tuhan, semakin otoritas kuasa Allah ada dalam hidupmu. Serangan boleh datang, tetapi engkau bisa menghardik serangan itu. Engkau bisa menghalau serangan itu. Engkau bisa mengusir serangan itu. Sehingga engkau tetap kuat, gagah perkasa. Dan saya berkata kepada Ibu Imelda, dia selalu berdoa, Tuhan kirimkan pembeli rumahku. Tuhan kirimkan, Tuhan orang mau membeli rumahku. Terus begitu. Lakukan Tuhan, lakukan. Saya katakan, mulai hari ini jangan berdoa begitu lagi. Tetapi mulai hari ini doanya lain. Doakan Tuhan, kirimkan orang yang bisa
menolong aku, yang bisa memberkati aku, bisa membuat rumahku tidak sampai diambil, dilelang. Doanya diganti. Gak bisa. Yang mana sekarang minus kan? Ya. Yang mana sekarang minus kan? Ya. Ya, ini baru bisa. Ya. Saya katakan mulai hari ini doanya dibalik, diganti. Doakan Tuhan kirimkan orang yang bisa membuat rumah ini tidak terjual. Yang bisa membuat saya tidak sampai keluar dari rumah ini. Saudara, ada satu kesaksiannya luar biasa. Karena dia selalu berdoa ya, pagi, siang, malam. Dia kalau doa itu sampai nangis-nangis, dia doa. Dia terus nangis-nangis sama Tuhan. Dia doa kadang di dalam kamar, kadang di depan pintu. Dia berkata, tak urapin semua AI, aku doa, nangis. Dia telepon saya sambil nangis, saudara. Dan ketika dia doa terus, orang bank itu heran loh. Orang bank itu, orang lelang itu heran. Ke rumah dia. Sampai berkata gini, Ibu, kenapa rumah ini nggak laku-laku? Udah dilelang sampai batas mungkin terakhir, nggak laku, nggak ada orang mau beli. Setiap orang datang lihat, nggak pernah jadi. Ya, sampai orangnya itu orang bank, orang lelang berkata begini, dia bawa orang pintar, ya, dia bawa orang pintar untuk lihat rumahnya kenapa nggak laku. Dan sampai orangnya berkata gini, Bu, Ibu suamimu, ya orang pintar nih, Ibu suamimu itu nggak rela kalau rumah ini dijual. Ibu berdoa, minta suamimu, padahal suaminya udah meninggal ya, minta suamimu supaya suamimu merelakan rumah ini. Supaya bisa terjual. Saya berkata, bukan minta suami yang sudah meninggal untuk merelakan, minta Tuhan kirim orang yang bisa membayar hutangmu. Minta Tuhan kirim orang, mungkin orang ini bisa berbaik hati, membeli rumahmu alias melunasi hutangmu, tapi engkau bisa tetap tinggal di rumah ini. Dan engkau tidak akan kehilangan rumah ini. Dan saya percaya ketika dia benar-benar datang sama Tuhan, kalau pertolongan 10 juta Tuhan bisa kasih, pertolongan beras minyak Tuhan bisa kasih, pertolongan anak kuliah 180 juta Tuhan bisa kasih. Masa pertolongan rumah Tuhan tidak bisa kasih? Ya, orang banknya saja bisa Tuhan buat lunak. Dari harus bayar 900 juta turun 800 turun 700. Lama-lama nggak bisa turun semua bebas dengan cara Tuhan. Mari saudara, bukan Ibu Imelda saja yang ditolong Tuhan, tetapi dia dan Anda sama-sama selalu ada di Zoom ini, selalu memuji menyembah Tuhan. Walaupun dia tidak hadir, dia selalu berkata, AI, saya doain AI. Kelihatannya mendoain saya, biasa-biasa. Tetapi saudara, dia menabur doa. Dia memperhatikan pekerjaan Tuhan di Zoom. Dan Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia saja yang datang tadinya nggak punya ongkos. Tetapi tiba-tiba ketika dia datang, dia bisa dapat ongkosnya dari Tuhan. Dan sampai di sana juga dia bisa menerima berkat yang dari Tuhan yang tidak pernah terduga. Dan bukan itu saja, dia tetap bertahan. Apapun yang orang kirim kepada dia, ya, mungkin dikirim apa-apa gitu supaya nggak kerasan, supaya nggak ada kehidupan, tetapi dia tetap bertahan sampai orangnya tanya begini, Ibu tinggal di rumah ini nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa tak? Mungkin udah disantet berkali-kali, ya kan? Kan dikirimi tanah kuburan, dikirimi macam-macam, tetapi orang yang bertanya nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa. Saya nggak ada apa-apa. Saudara, ketika engkau selalu melekat sama Tuhan, engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka engkau bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan iblis. Engkau mengamalkan kebenaran dan memperoleh apa yang dijanjikan,
menutup mulut singa-singa, memadamkan yang dahsyat. Ya, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dan dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau berjalan dengan otoritas dan kuasa Tuhan, engkau maju terus tak gentar, pantang mundur. Semakin engkau maju, iblisnya semakin mundur ke belakang. Semakin kau maju, iblisnya semakin mundur ke belakang. Engkau gagah perkasa walaupun engkau lemah tidak berdaya, tetapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada engkau. Bukan engkau yang berperang, tetapi Roh Kudus yang ada di depanmu yang berperang melawan musuh-musuhmu, sehingga musuh-musuhmu terpukul mundur dan kalah, dan engkau tetap berkemenangan, engkau tetap tegak berdiri. Engkau memenangkan pertandingan ini. Dan ketika engkau memenangkan pertandingan ini, maka engkau lolos dari ujian. Engkau mendapat piala kemenangan. Engkau berjalan lagi, bertanding lagi. Engkau lulus lagi, engkau mendapat piala kemenangan yang lebih besar lagi. Dan ketika engkau lulus lagi, engkau berjalan maju kembali terus ke depan, maka engkau memenangkan pertandingan ini. Tuhan perlihatkan tadi Ibu Gembala Febe, ketika engkau memenangkan pertandingan ini, semuanya selesai dengan cara Tuhan yang indah, dia mendapatkan mahkota yang dari Tuhan. Dan ketika engkau bertahan sampai akhir hidupmu, mendapatkan mahkota kehidupan yang dari Tuhan, maka pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Anda adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan biasa-biasa saja. Pertingkatkan jam-jam doamu di hadapan Tuhan. Pertingkatkan pujian penyembahanmu yang biasa-biasa menjadi berbau harum, menjadi menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, maka engkau akan lihat Maryam itu yang tersungkur di kaki Yesus memberikan minyak dalam buli-buli, dalam minyak yang narwastu harganya, yang harumnya itu enggak habis-habis, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Namanya tercatat di Alkitab sampai hari ini, berapa tahun kita bisa membacanya. Karena Tuhan sendiri yang memberikan yang terbaik buat dia. Hari ini sama, Tuhan yang sama sedang memanggil engkau. Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup sedang memberikan kepada engkau waktu dan kesempatan kepada engkau, supaya engkau semakin kuat dan gagah perkasa. Engkau mengalami perubahan-perubahan dalam hidupmu, dan engkau akan naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Berkemenangan, berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Saudara, mari. Kalau beberapa anak Tuhan di tempat biasa, ada yang sembuh dari sakit, ada yang mendapat jalan keluar terbaik, ada yang mendapat rumah luar biasa, ya, ada yang mendapat berkat. Sampai terakhir Imelda dapat berkat kuliah anak 180 juta, lunas terbayar, tidak usah mikir bayarnya. Dan hari ini juga engkau sama, ketika engkau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, percayalah, bagi Tuhan itu mudah sekali menolong engkau. Bagi Tuhan yang sakit, Tuhan jamah tok loh. Tuhan jamah gini aja. Ada sinar Tuhan menerangi seluruh tubuhmu. Percayalah, seluruh tubuhmu, penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau punya masalah persoalan, engkau tersungkur di kaki Yesus, engkau terus berdoa dan berdoa. Begitu Tuhan mengangkat tangan ke atas, ada sinar Tuhan menerangi jalanmu. Maka masalahmu terurai satu persatu. Ada jalan keluar yang terbaik dengan cara Tuhan yang ajaib. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika engkau ingin sekali dapat tulang rusuk, ini paling gampang buat Tuhan. Ketika engkau ingin mendapat tulang rusuk yang terbaik dari Tuhan, tersungkur aja di kaki Yesus. Jangan bersungut-sungut. Kok lama Tuhan? Jangan. Tetapi perkatakan dengan imanmu, Tuhan, terima kasih. Walaupun belum dapat lo ya, Tuhan terima kasih. Engkau sudah memberikan tulang rusuk yang terbaik,
yang dari Engkau dalam hidupku. Itu iman. Di doa yang diucapkan sambil diimani. Saudara percaya dalam waktu tidak lama itu tulang rusuk datang sendiri dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan itu dengan berbagai cara bisa. Itu sangat mudah bagi Tuhan. Ya. Mari saudara. Tuhan sangat mengasihi Anda semua. Barusan kita mendengarkan kesaksian dari dokter gigi Endriana Toraja. Endriana Toraja itu ikut Zoom kita. Dia mendengarkan pesan Tuhan lewat saya. Dia tunggu selama 1 tahun. Belum ada kenyataan, belum ada jawaban, belum ada hasil. Saya aja yang menyampaikan pesan Tuhan itu berulang-ulang, ya. Walaupun lain-lain bahasanya, kata-katanya, tapi sama. Saya tahu tujuan Tuhan itu percaya Tuhan bisa memberikan. Bahkan Tuhan itu menguatkan terakhir, dia menggendong seorang baby. Tetapi dia sampai pikir, menggendong baby gimana ya? Nanti kalau sampai nggak terjadi, malu, dia malu gitu kan. Tetapi saudara, Tuhan Yesus ajaib, dia udah bersaksi, tetapi tidak di depan kalangan penuh seperti ini, dia bersaksi, Tuhan itu ajaib. Selama 1 tahun, dia mendengar pesan Tuhan hari ini, dia sudah hamil, kehamilannya udah 6 minggu, mungkin sekarang udah 8 minggu. Saudara, bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Ketika engkau yakin dan percaya, disertai perbuatan dan setia. Berdoa terus, berdoa. Jangan bergeming, jangan mudah bimbang, ragu-ragu jangan. Orang bimbang, orang ragu, orang khawatir tidak mendapat apa-apa. Tetapi imanmu sebejar biji sesawi itu yang bisa membuat keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ya, mari Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat Anda semua. Mulai hari ini doa. Doanya diganti. Jangan minta lagi. Jangan. Tetapi bersyukur Tuhan, aku sudah terima. Tuhan terima kasih, walaupun belum terima. Tuhan terima kasih, aku sudah terima Tuhan. Terima kasih. Itu jadi saudara. Dan engkau benar-benar terima. Sama dengan ketika engkau berdoa, mana ya Tuhan ngomong suamiku pulang, suamiku kembali, sampai hari ini kau belum ada. Jangan berkata begitu, tapi Tuhan terima kasih. Suamiku sudah kau bawa pulang dengan caramu yang ajaib. Terus ngomong itu, jadi. Dan tadi saya pernah sampaikan kepada Ibu Dini kan, Tuhan ngajarin doa. Waktu Bapak Gembala Betani Surabaya, gereja terbesar di Surabaya, dia mempunyai 3 orang anak, tetapi yang satunya ini lahir cacat, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Selama beberapa tahun, dia minta Tuhan pertolongan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Dan ketika Tuhan memberikan petunjuk kepada dia mulai berubah doanya. Dia ngajarin kepada kita semua. Dia mulai berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menyembuhkan anakku, memulihkan anakku. Anak ini udah bertumbuh luar biasa. Dia menjadi anak yang pandai. Dia luar biasa. Dia gagah. Dia doain itu, dia perkatakan itu. Dan anak itu benar-benar berubah. Bisa duduk, bisa jalan, bisa ngomong. Dan hari ini, anak itu dipakai Tuhan luar biasa. Ya, hari ini kita dapat kunci yang baru lagi. Jangan minta, tetapi sudah menerima bersyukur. Bersyukur dan bersyukur sudah terima. Nanti jadi. Tuhan terima kasih, Engkau sudah berikan tulang rusuk yang terbaik buat aku. Nanti tiba-tiba datang sendiri tulang rusuknya. Ya, imani perkataan yang baik. Saya undang Ibu Gembala Febenini yang berdoa. Ada Ibu Gembala Febenini? Iya, mana sekarang? Iya, mana sekarang? Ya, Ibu Gembala. Ya. Oke, Cik Nih. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk menghampiri tata hadirat Tuhan yang kudus. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Biar iman kita bertumbuh. Rohani kita semakin dewasa.
memiliki perasaan-perasaan dan hati Tuhan. Biar kita memiliki roh ketaatan, karena kuasa Tuhan hanya berlaku untuk orang yang percaya dan setia. Kuasa Tuhan dinyatakan, kedahsyatannya dinyatakan, berkat pertolongannya kita mengalaminya bagi setiap orang yang pegang firman Tuhan. Haleluya, ramakana makarya ramasangkaran. Oh ya ramakana makarya ramasori ramasangkara makarya. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap hati kami. Engkau tahu pikiran kami Tuhan. Kalau hati kami menyimpan sesuatu yang kurang berkenan kepadamu, biarlah Tuhan ampuni, bawa kami terus bertobat Tuhan. Kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Agar pikiran-pikiran kami tidak dikuasai dengan hal-hal duniawi. Tidak Tuhan, pikiran kami tidak dikendalikan oleh Tuhan kekuatan manusia ini. Tetapi biarlah hati dan pikiran kami Tuhan terus dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segalanya, kami datang untuk membawa ucapan syukur dan terima kasih. Tuhan begitu baik. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami mendambakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami semakin cinta Tuhan, setia kepadamu, semakin melekat kepada Tuhan. Tidak hanya kami dengar firman Tuhan dan kami simpan dalam hati, tetapi benar-benar itu bekerja dengan kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Sehingga kami boleh, Tuhan merasakan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Tuhan, beban berat dan masalah sebesar apapun kami percaya saat kami datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya, maka akan terjadi kedahsyatan. Bukan kepada orang lain saja, tetapi kami yang mendengar firman Tuhan malam ini. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kalau beberapa anak-anak Tuhan Engkau tolong, maka Tuhan juga tolong saudara-saudara kami yang lain yang sedang menantikan mujizat dan keajaiban. Tuhan, kami hamba-Mu juga Tuhan, kami tidak berani mengandalkan kekuatan ini, keterbatasan dan ketidakberdayaan manusia ini. Tuhan, hanya kami serahkan kepada Tuhan. Engkau tahu setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah pakai hamba-Mu Cik Ling Ling untuk menjadi saluran Tuhan, perkataan Tuhan. Mulut Tuhan yang Tuhan pakai hamba-Mu Cik Ling Ling ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bukakan mata hati kami Tuhan. Haleluya, bahwa kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup penuh kuasa. Kalau hari ini kami menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, tantangan, tekanan yang begitu berat, Tuhan, saat kami datang dan bawa kami semua persoalan kami di bawah kaki Tuhan. Tuhan, begitu ajaibnya Tuhan tidak pernah terlambat. Semua datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tidak terbatas oleh waktu, keadaan, ataupun tempat. Tetapi kuasa-Mu sanggup menjangkau dimanapun umat-Mu berada, anak-anak-Mu berada. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha bisa, Tuhan maha ajaib Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang belum mengalami pertolongan malam ini kami berdoa supaya setiap pribadi mengatakan, aku sudah ditolong Tuhan. Aku mengalami mujizat dan keajaiban. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, supaya kami tidak meragukan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, Engkau melihat siapapun mereka yang sedang menghadapi pergumulan masalah. Tuhan, manusia tidak bisa menolong. Karena setiap manusia
manusia juga punya problem masing-masing, punya pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi kami lari di bawah kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menyatakan bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan dengan setia tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Oh, akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Cik Ling semakin urapan kuasa otoritas surga turun atas hamba-Mu, melawat pelayanannya, melawat keluarganya, melawat kesehatannya, sehingga hamba-Mu ini boleh terus tetap eksis melayani pekerjaan Tuhan dengan gairah dan semangat yang tinggi untuk Tuhan melayani jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan, haleluya. Co-host yang sampai hari ini tetap setia kepadamu. Tuhan, Engkau berikan mereka keteguhan hati. Oh Tuhan, tidak menoleh ke kanan kiri. Oh Tuhan, tetapi pandangan ke depan bahwa Tuhan harapan, Tuhan adalah jawaban bagi setiap orang yang setia sampai pada akhirnya. Tuhan, berkati keluarganya. Oh Tuhan, hamba-Mu David, istri dan anak-anaknya. Oh Tuhan, orang tuanya, saudara-saudaranya, pergumulannya, pekerjaannya. Oh Tuhan, masa depannya kami serahkan, berkati pernikahannya. Demikian juga hamba-Mu Julius, Stasia, Tuhan Engkau pegang masa depan mereka. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, karena mereka setia melayani Engkau, maka Tuhan juga berlaku setia kepadanya. Tuhan, terima kasih, apapun menjadi pergumulannya, Tuhanlah jawaban dan kepastian. Terima kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami masalah pergumulan tentang apapun yang mereka hadapi, akan segera mendapatkan jalan keluar oleh kuasa Tuhan yang ajaib. Bawa jemaat-Mu setia kepada Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh sepenuh hati untuk menyembah Engkau, memiliki Tuhan dan memiliki pengharapan yang baru. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang tetap setia mendukung pelayanan Zoom Grace Ministry, baik Tuhan dalam ibadah onsite maupun ibadah di menara doa. Tuhan, tolong pelayanan di luar kota, pelayanan di Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, pakai hamba-Mu Cik Ling ini dengan urapan, dengan kekuatan kuasa otoritas surga supranatural. Tuhan, itu bekerja Tuhan dengan sempurna. Tuhan, tambahkan ekstra kekuatan yang baru. Tuhan, hamba-Mu tetap semangat melayani Engkau di dalam pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan tahu kebutuhannya, bahwa hidup ini, oh Tuhan, bukan hanya cukup ibadah dan melayani, tetapi kami butuh Tuhan, bahwa pelayanan Zoom ini membutuhkan dana. Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan, sediakan semuanya supaya cukup Tuhan. Karena kami percaya setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan tidak pernah membiarkan bergumul sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah kami anak-anak Tuhan saling menopang, saling mendukung. Apapun yang kami bisa lakukan, kami lakukan dengan penuh ketaatan, hidup takut pada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang sedang kami perbuat dan apa yang sedang kami pikirkan. Tuhan tahu semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah malam hari ini akan dilanjutkan oleh hamba-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kesehatannya, dengan kekuatan yang semangat yang baru dari Roh Kudus dan firman-Nya. Terus Tuhan menyala-nyala di dalam pelayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Zoom ini. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit pun disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan yang berat, Tuhan Engkau segera menolongnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah Yesus. Tuhan, kami serahkan, oh Tuhan, biarlah kami menadahkan tangan kami di hadapan Engkau, Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami. Saudaraku yang kekasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, memberkati kita dengan berkat ilahi, dengan berkat surgawi, berkat permanen dilimpahkan pada kita sekalian. Oh, berkat damai sejahtera, kenikmatan, kepuasan, oh haleluya, keselamatan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dengan iman itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat lanjut untuk melayani haji. Ya, Ibu Gembala. Terima kasih atas doa dan pelayanannya. Tuhan Haleluya. Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Sama-sama, Cik. Selamat berjuang. Tuhan selalu memberkati. Puji Tuhan. Ya, saya bisa minta tolong co-host. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Ada yang Tuhan percayakan penglihatan nubuatan,
Kalau ada, saya berikan kesempatan. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, lumayan. Ya, Shalom. Iya, hari ini dapat firman dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemurahan Tuhan ya adalah sifat Tuhan di mana Tuhan menyatakan kebaikannya kepada makhluk ciptaannya. Menurut Stephen Lex ya, murah hati itu merupakan sifat yang dimiliki oleh individu di mana selalu ada rasa kasihan terhadap orang sekitar dan ada keinginan untuk menghibur mereka. Dalam hal ini orang yang murah hati akan berbelas kasihan kepada sesama sehingga akan ada tindakan untuk menolong mereka. Mengapa kemurahan itu penting ya dalam kehidupan orang Kristen? Karena dengan murah hati membawa kita itu menjadi serupa dengan Allah. Bagi para pengikut Kristus ya, ketika melakukan murah hati kepada sesama dalam mengasihi dan memberikan pengampunan kepada seseorang dapat membawa karakter kita itu menjadi semakin serupa dengan Allah dalam Kristus Yesus. Sinonimnya murah hati itu adalah ikhlas hati ya. Kaya hati, karim, mulia hati, murah hati, sosial penderma, donatur, dan pemurah. Apa bedanya kemurahan dengan kebaikan? Kalau kebaikan itu teman pada waktu senang, sedangkan kemurahan hati adalah teman pada waktu susah. Artinya murah hati itu suka memberi, mengasihi, dan suka menolong. Kemurahan hati bukanlah tindakan melainkan cara hidup kita ya. Kemurahan hati itu diartikan sebagai kebaikan hati yaitu sifat kasih sayang dan kedermawaan. Kemurahan hati juga dimaknai sebagai tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri dan baik hati kepada orang lain. Murah hati berarti suka memberi, tidak pelit, dan suka menolong. Berbelas kasihan bukan hanya sekedar menolong atau mengasihi sesama, tetapi memberikan pengampunan kepada seseorang yang bersalah. Saya mau bersaksi ya, saya mengucap syukur pada Tuhan ya, karena waktu lalu itu ada orang yang konseling ya, mau bunuh diri karena diancam oleh mantan pacarnya. Dia katakan mantan pacarnya akan membubarkan pernikahan ya waktu itu. Terus seorang itu ya Tuhan katakan, Roh Kudus katakan harus mengampuni. Saya sampaikan dan juga orang itu sudah mengampuni ya. Terus saya melihat ajaib Tuhan pada hari tanggal 22 kemarin itu pernikahannya bisa berlangsung khidmat ya. Dan pestanya di gereja maupun di pesta pernikahannya bisa berjalan dengan mulus, itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Saya mengucap syukur segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Karena orang ini depresi ya, sehingga mau bunuh diri, dia katakan, buat apa saya hidup,
ya. Terus saya katakan yang rugi itu kamu sendiri karena jalannya kita harus tempuh ya, kemanakah, ke surga atau neraka itu selama-lamanya. Kalau ke surga itu selama-lamanya ya, ke neraka selama-lamanya. Kita harus milih mana itu. Pilihan ada di dalam kita ya. Sekian, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ya, terima kasih atas penyampaian firman Tuhannya dan juga kesaksiannya. Tuhan Yesus menyertai Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaannya. Ya, semangat. Ada lagi yang dipakai Tuhan? Ya. Ada? Yep. Siapa nih? Saya. Oh, ya, Ya. silakan. Iya, Bu Lingling, terima kasih buat kesempatannya untuk bisa ngomong malam hari ini. Saya mengucap syukur bahwa saya nggak nyangka bahwa tadi kan saya kan pergi gereja, bahwa itu yang pemimpinnya itu, ya, saya soalnya saya tahu kalau misalnya orang itu ada masalah atau enggak dari muka sama matanya juga kan. Dulunya saya pernah belajar psikologi juga, makanya itu saya tahu kalau misalnya orang itu masalah atau enggak. Tapi ya pas saya lihat itu pemimpinnya itu kayak pemimpin buat apa namanya, buat men's group itu, dia itu sepertinya ada yang bahasanya pahit gitu ya. Tapi pas saya ngomongkan apa yang bikin kamu itu belum di hati kamu, terus habis itu dia nggak berani kata-kata di depan banyak orang di apa namanya di grup. Dia saya tahu, saya pahamin. Pas dia buka bahwa dia ada kepahitan dengan dulunya, masa dulunya. Akhirnya pas itu dia susah mengampunin di dalam batinnya itu, Bu Liling. Nah, pas itu dia minta saya untuk berdoain dia supaya apa yang dia rasakan itu apa namanya bisa keluar sama bisa mengampuni dia, dan dia minta saya untuk berdoain supaya kuasa Tuhan bisa menolongin dia bahwa bisa dia overcome apa kepahitannya dia itu di dalam hatinya. Dan mas pas pas saya berdoain dia, saya itu merasa ya udah lakukan tugas gitu, maksud saya itu Bu Ling. Soalnya bukannya apa, kalau misalnya kita itu latihin orang-orang bersama dengan iman kita itu, bahwa kita maupun apapun, kita itu selalu bisa menolongin dia, mereka orang gitu. Bahwa pemimpin itu memang sih tidak ada yang bisa bantuin selain dia sendiri. Memang saya mengapahamin. Soalnya bukannya apa, kalau tanpa Tuhan, siapa lagi yang bisa menolongin untuk pemimpin itu? Nah, makanya itu saya kasih nasihatin dengan dia. Selalu mengadil dengan Tuhan. Dan apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa ngomong sama Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah segalanya. Soalnya kamu kan itu, saya bilang nama dia itu pemimpinnya itu. Soalnya kamu itu bekerja buat Tuhan, bukan buat gereja doang. Sama juga bukan buat orang lain.
Nah, makanya itu saya bilang, kalau kamu sesat, kayak apa hatimu eh, merasa bimbang atau berat, serahkanlah sama Tuhan. Saya bilang sama dia. Dan dia itu cukup senang juga pas dia itu um, ngomong dengan saya juga. Dan saya juga merasa dia itu juga udah legaan juga, Bu Lingling. Ya, itu anugerah Tuhan, Bu Lingling. Bukannya apa. Kalau bukan karena Tuhan, ya saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa ngomong sama pemimpin ini, bahwa pemimpin ini cukup kayak apa, dianya itu cukup kayak apa, pembimbang juga sih. Makanya um, supaya kita lebih bisa aman, kita selalu adakan Tuhan. Itulah Bu Lingling. Saya mengucap syukur bahwa semuanya Tuhan kasih opportunity buat saya untuk bisa membuka gimana caranya dari pemimpin yang kuat atau yang sejati gitu, Bu Lingling. Bukannya apa, banyak kan saya lihat gereja besar ya, pemimpinnya ya maaf ya bilang lemah gitu, Bu Lingling. Namanya bukannya apa, mereka banyak kan tidak tahu caranya gimana overcome itunya. Makanya itu saya sih memang liatin aja gerak-gerakannya gimana. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat juga pemimpin itu. Tergantung dengan keputusan mereka, gimana caranya untuk bisa lepaskan kekhawatiran mereka gitu, Bu Lingling. Ya gitulah, terima kasih Bu Lingling. Ya, terima kasih kepada Victor, Sydney, atas kesaksiannya. Semakin melekat sama Tuhan, maka Tuhan sendiri akan pakai kamu semakin hari semakin peka dan semakin luar biasa. Ya, Tuhan Amin. menyertai dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, tetap Amin, Bu semangat. Lingling. Amin, sama-sama Tuhan berkati. Thank you. Hari ini Mama nggak ikut ya? Itu dia. Itu lagi Oh, ada itu. nggak Uh, kelihatan. Saya ada kok, ada. Iya. ya, Tuhan berkati. Ada lagi? Kalau nggak Mama ada saya kita mau lanjut ya. mama saya mau kesaksian tuh. Oke, silakan. Ibu Elsia Bornes. Segala puji syukur saya naikkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan begitu baik sama saya, luka saya sudah cukup lama dari tahun Oktober tahun 2019 sampai sekarang. Tapi puji nama Tuhan, saya mengucap syukur selalu sama Tuhan. Saya mengucap terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih saya ujian ini. Tapi Tuhan, saya yakin Tuhan punya rencana yang besar buat masa depan saya. Tuhan, saya tahu rancangan Tuhan tuh rancangan yang baik. Mungkin dalam ujian ini saya diuji untuk naik level iman saya, untuk hari bertambah kuat, bertambah mendapat kemenangan dari Tuhan. Saya selalu dengar Cilingling berdoa, perkataan dari Tuhan bahwa luka saya pasti sembuh, luka saya pasti mengering, kecil akan sembuh. Puji nama Tuhan. Ini kesaksian saya. Saya udah mulai melihat mujizat Tuhan bahwa luka saya yang tadinya kedua kaki saya ini tadinya besar, akhirnya saya lihat lama-lama benar
mujizat Tuhan dinyatakan. Kaki saya lukanya makin lama makin kecil. Saya lihat sudah mulai mengering. Dan air yang mengalir dari kedua kaki saya sudah tidak ada lagi. Ini adalah kesaksian saya. Karena Tuhan sudah nyatakan mujizatnya kepada saya. Tuhan, terima kasih. Saya juga mengucap syukur sama Tuhan. Kalau kaki saya yang tadinya tidak bisa jalan, sekarang saya sudah mulai berjalan. Walaupun perlahan-lahan, tapi saya yakin dan percaya. Saya hanya mengucap syukur dan terima kasih sama Tuhan. Kalau saya nanti Tuhan berikan mujizat bahwa kaki saya normal kembali, dapat berjalan, berlari, kuat bertahan, kuat berjalan. Ini yang menjadi kerinduan saya. Saya yakin dan percaya mujizat Tuhan itu masih ada. Saya percaya bahwa firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 37 bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti akan menyembuhkan saya. Tuhan pasti akan memberikan mujizatnya kepada saya. Inilah yang menjadi doa saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu baik kepada saya. Tuhan itu berkuasa, saya yakin dan percaya. Mujizat Tuhan sampai sekarang masih ada. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Asal kita yakin dan percaya dengan iman. Saya menunggu 4 tahun kaki saya luka saya. Sekarang saya boleh melihat mujizat Tuhan. Bahwa kaki saya sudah lukanya mengecil dan mulai mengering. Inilah kesaksian saya. Segala puji syukur saya naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Memberikan mujizat saya. Terima kasih Cilingling buat kesempatan yang Cilingling berikan kepada saya. Biarlah saya yakin dan percaya bahwa kita orang-orang yang percaya, kalau punya masalah, kita hanya jalan satu-satunya berdoa. Berdoa karena kuasa doa itu besar kuasanya. Terima kasih Cilingling. Biarlah kesaksian saya boleh menguatkan iman saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Elsia Bornes atas kesaksiannya yang luar biasa. Tetap yakin dan percaya, penyertaan pertolongan Tuhan luar biasa. Semua yang akan sembuh, pulih seperti sedia kala. Dan Tuhan mau pakai Ibu Elsia menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Ya, Amin. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Ibu Elsia dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan